Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, Tina Petrisiana dari SMA Negeri 1 Vanuatu, Kabupaten Agam. Saya calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Agam. Di sini saya akan membahas modul 31A7 tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan membahas beberapa pertanyaan yang ada pada modul 31A7. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Setelah saya mendapatkan pengetahuan dalam program guru penggerak ini, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkannya di sekolah. Oleh karena itu, saya akan menyusun rencana yang akan dilaksanakan dengan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun. Setelah itu, saya akan membagikannya di komunitas praktisi yang ada di sekolah sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru, serta mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 31 ini. Untuk pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, di sini saya sebagai seorang pendidik, seringkali kita dihadapkan pada suatu permasalahan, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Ketika saya menghadapi permasalahan ini, dan belum memahaminya, maka langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah saya terlebih dahulu harus menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi ini termasuk ke dalam situasi dilema etika atau bujukan moral. Apabila permasalahan yang saya hadapi itu adalah situasi dilema etika, maka saya harus menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Di sini, saya akan melihat ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian langkah yang kedua yang akan saya ambil adalah saya akan menentukan prinsip-prinsip apa yang saya gunakan dalam mengambil keputusan. Namun, saya merasa kesulitan mengambil keputusan pada situasi dilema etika. Seringkali keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan pada 3 prinsip dilema etika, yaitu berpikir berbasis pada hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketiga yang akan saya lakukan adalah saya akan melihat panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebelum mengambil keputusan dalam situasi dilema etika atau bujukan moral agar tidak membingungkan. Langkah-langkah yang akan diambil dalam 9 langkah tersebut adalah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah ini ada 5. Uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh, investigasi opti trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Di sini, saya akan mencoba menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika atau benar lawan benar. Dalam pengambilan keputusan, saya harus mampu mengimbangi antara dua belah pihak dan 2 opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif agar tidak merugikan salah satu pihak dan dapat membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang.
Apabila saya menghadapi masalah dilema etika, apakah hari ini, besok, minggu depan, atau kapanpun waktunya, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Di sini, saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Karena saya juga masih dalam tahap belajar tentang bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan yang baru ini, dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat sesama CGP dan pengajar praktik sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif, serta meminta saran dan masukan dari fasilitator. Saya juga meminta masukan dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikianlah tugas modul 31A7 yang telah saya bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.